Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Bosku, jadi ada mobil yang di belakang saya ini punya konsumen kami Om Mu'alif dari Kebumen ya, yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk melakukan restorasi, upgrade, repaint, dan beberapa project-project lainnya. Nah, ini unit mobil sudah selesai. Seperti biasa kami akan menampilkan ya sekilas beberapa pekerjaan project dari unit mobil ini, proses dari awal sampai akhir kita perlihatkan ke teman-teman seperti apa project mobil ini kita lakukan dari awal dan sampai akhir. Nah, di sini nanti di akhir video juga akan kita review bagaimana hasil akhir dari project unit Innova Diesel ini. Ini basicnya Innova Diesel tipe G tahun 2006 yang kita upgrade jadi barong, terus kita repaint, kita modifikasi beberapa item lainnya, beserta pekerjaan service general check up dari divisi bengkel mesin. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk tonton video ini dari awal sampai akhir. EMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita kasih lihat dahulu penampilan before dari unit Innova punya konsumen kami Om Mu'alif dari Kebumen. Ini basicnya Innova Diesel 2KT tahun 2089, generasi facelift, warna hitam black mica. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penampilan kondisi sebelum kita restorasi. Nah, nanti setelah ini kita akan melakukan proses pertama, yaitu adalah kita upgrade dahulu spare part bagian depan dan belakang, kita ganti semuanya. Total itu ada 21 item, tapi nanti tidak langsung kita pasangi semua. Nanti cuman kita upgrade, kita pasangi beberapa item spare part seperti fender kanan kiri, kap mesin, bumper depan serta bumper belakang. Nah, nantinya setelah itu kita melakukan proses presisi penyetingan dudukan-dudukan dari item spare part tersebut. Setelah itu nanti unit mobil akan lanjut dibongkari dahulu semua item spare part seperti headlamp, spion, handle, terus trunk lid, karet-karet bodi, semuanya akan kita bongkari. Karena nanti setelah itu lanjut untuk tahap proses pendempulan hingga nanti di proses pengecatan. Nah, di sini nanti teman-teman kita kasih paham, kita kasih lihat video bukti autentik proses pengerjaan mobil ini dari awal sampai akhir. Setelah semua item spare part kita bongkari dari handle, karet, stop lamp, spoiler, trunk lid, pelipis kaca. Nah, di sini tuh sebelum kita dempul ada beberapa bodi panel yang body catnya itu pecah-pecahnya parah. Nah, di sini kita lakukan kerok dua panel. Setelah kita kerok, kita gerinda halus. Lanjut kita lakukan penembakan epoksi primer agar kedepannya tidak akan timbul karat. Nah, setelah itu baru lanjut kita lakukan proses perataan bodi menggunakan dempul. Nah, di sini kembali lagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, Mas Robi kenapa tidak dilakukan full kerok bodi ya? Ya, pastinya ini sesuai dengan keinginan dan budget konsumen. Karena kalau full kerok bodi itu pengerjaannya lama, budgetnya juga lumayan mahal. Jadi di sini kita melakukan proses kerok pilah-pilah. Ada dua panel yang jelek kita kerok, setelah itu kita melakukan proses pendempulan. Nah, di sini Cak Sud sang maestro dempul kami melakukan seni pendempulan.
tahap pendempulannya adalah tahap yang sangat krusial, karena apabila dempulnya itu asal-asalan, dia akan terlihat bergelombang. Makanya itu di sini kami kerahkan sang maestro kami, Cak Sud, di tahap pendempulan ini karena pengalaman beliau yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan lebih dari 30 tahun. Di tahap selanjutnya, di sini unit mobil setelah proses pendempulan selesai, biasanya kita lakukan penjemuran kurang lebih 1-2 hari hingga dempul itu kering maksimal. Dan di sini lanjut kita lakukan proses masking, pembungkusan pada bagian yang tidak terkena epoksi, dan lanjut kita lakukan proses epoksi 2 step. Nah, sebelum itu untuk bagian bumper plastik, karena dia itu item spare partnya itu baru, jadi di sini sebelum kita tembak epoksi pada bahan plastik bumper tersebut, kita lakukan spray PP primer atau lem perekat untuk bahan plastik agar nanti ke depannya itu cat pada bagian bumper plastik tidak mudah terkelupas. Nah, setelah itu baru berani kita tembak epoksi 2 step primer dan filler. Mungkin teman-teman yang sering mengikuti video kami pasti paham kenapa alasan kami melakukan proses epoksi 2 step. Di sini, walaupun kita cat timpa tidak kerok, tapi benar-benar kualitas cat nanti yang kita timpa pada mobil ini dipertahankan dan diberikan kualitas yang bagus. Makanya itu, sebagai pelapis antara cat lama dengan cat baru, kita melakukan proses epoksi 2 step. Pertama, epoksi primer yang berwarna hijau, kedua epoksi filler yang berwarna silver. Fungsinya adalah sebagai lapisan agar nantinya cat yang lama itu tidak mudah ngedrop, menarik kualitas dari cat yang baru. Makanya itu di sini kita berikan sentuhan 2 epoksi. Boros bahan jelas, boros biaya jelas, tapi di sini demi kualitas, bosku. Setelah proses epoksi itu selesai, kita jemur lagi 1-2 hari hingga epoksi kering maksimal. Baru setelah itu kita lakukan proses pengampelasan epoksi menyeluruh. Setelah epoksi itu sudah halus rata, lanjut kita masukkan mobil itu ke ruangan cat untuk kita lakukan proses pembungkusan, masking ulang, dan nantinya sebelum kita timpa cat dasaran cat utama hingga top coating pernis, kita lakukan proses cleaning menggunakan degreaser anti silikon. Jadi di sini proses cleaning itu ada 3 step: sebelum epoksi, sebelum cat dasaran, hingga nanti sebelum cat utama. Fungsinya itu adalah untuk menjaga kualitas cat yang kita timpa itu agar hasilnya bersih, bagus, dan maksimal. Nah, di sini teman-teman kita kasih lihat di mana video kali ini sudah di tahap proses penimpaan cat dasaran sebanyak 1-2 lapis luar dan dalam. Nah, nantinya setelah proses cat dasaran ini selesai, kita akan melakukan proses yang namanya final cross check ulang. Jadi di sini sebelum kita timpa cat utama, kita tuh harus melakukan penyeleksian. Kita seleksi ulang body cat luar dalam. Apabila ada lubang-lubang kecil seukuran jarum atau mungkin ada sedikit cacat yang tertinggal, kita harus seleksi, kita dempul tipis, kita amplas halus merata. Jadi benar-benar body cat itu sebelum kita timpa cat utama black attitude hingga proses top coating pernis, benar-benar harus kita seleksi agar semua panel body itu rata, tidak ada lubang-lubang yang tertinggal. Jadi nantinya ketika kita timpa cat utama hingga top coating pernis, hasilnya bagus dan maksimal. Jadi di sini teman-teman bisa dinilai sendiri. Dan di sini video prosesnya ada. Teman-teman bisa lihat bagaimana tingkat kedetailan kami dalam tahap proses pengecatan dari unit-unit mobil kami. Kalau teman-teman bertanya apakah garasi mobil Semarang itu harganya mahal, kita tidak mahal,
Tapi kita tidak murah, kita standar. Harga kami standar, tapi bahan-bahan yang kami gunakan premium ya. Dari bahan dempul, kita menggunakan dempul merek Alpha Gloss. Dari bahan epoksi kita ada 2 step, primer dan filler, kita menggunakan merek Belcott. Dari bahan cat, kita menggunakan cat Duco, cat bakar yang mereknya sekelas dengan Niken atau Blinken ya. Di situ kita bahan cat itu paling nggak minimal untuk cat full body membutuhkan sekitar 5 liter. Nah, you bayangin aja untuk bahan cat itu sebanyak 5 liter, berapa harga yang harus dikeluarkan dengan jenis cat sekelas Niken atau Blinken. Itu sudah nominalnya juta. Dan di sini untuk top coating kita juga menggunakan merek Siken HS Premium. Nah, buat teman-teman yang penasaran, cek aja di online berapa harga satu paketnya pernis dan hardener. Di luar thinner, dicek di online tuh berapa. Sedangkan untuk pengecatan mobil MPV car seperti ini kalian butuh 3 paket pernis dan hardener dengan perbandingan 2:1. Kalian harus beli 3 paket. Berapa juta yang harus dikeluarkan? Ya silahkan hitung sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa menilai dari harga bahan-bahan yang kami gunakan. Teman-teman bisa kalkulasi lah berapa sih bahan yang digunakan, belum termasuk amplas, jasa tukang, listrik, kompresor, dan lain-lainnya. Dan di sini proses pengecatan kami itu ruangan oven ya, ruangan oven bos, dimana sirkulasi udara itu bagus, penyedotan udara itu berada di bawah mobil. Jadi teman-teman kalau ngelihat di video, di bawah mobil itu ada kisi-kisi besi. Nah, di situ exhaust penyedotannya berada di bawah mobil. Jadi ketika kita spray body cat itu dia langsung tersedot ke bawah. Jadi kotoran atau asap dari spray cat itu tidak mutar-mutar di dalam ruangan karena langsung tersedot di bawah mobil. Nah, di sini untuk ruangan cat seperti ini tuh juga mahal ya. Di sini teman-teman tolonglah nilai kualitas dari semua proyek mobil kami ini. Jangan cuma ngejudge, garasi mobil Semarang kualitasnya gini jelek, harganya mahal-mahal. Kita tuh kasih lihat, kasih paham ke teman-teman. Semuanya ada di situ. Semua proyek kami kasih lihat ke teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa menilai bagaimana kualitas kami. Tapi sekali lagi, kami tim Garasi Mobil Semarang itu hanya manusia biasa. Kadang kesempurnaan dari konsumen itu terlalu tinggi. Ya pokoknya kami sudah bekerja sesempurna mungkin, sebaik mungkin, sedetail mungkin seperti ini. Tapi apabila tingkat kesempurnaan saya tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda, saya cuma bisa bilang mohon maaf. Mungkin Anda cari bengkel cat sekelas dealer yang harganya cukup mahal. Monggo silahkan. Jadi seperti itu. Oke, kembali lagi ya di video on progress. Jadi teman-teman tadi bisa melihat step by step saat proses pengecatan, dan di video juga saya kasih keterangan ya dari awal sampai akhir apa saja proses-proses yang kami lakukan. Di situ saya kasih lihat dan saya kasih cantum proses-prosesnya. Nah, di sini di proses akhir, di finishing ini, unit mobil kita lakukan proses pengamplasan, pemolesan, custom modifikasi headlamp proji, custom di beberapa interior meliputi jok, setir, head unit, dashboard, serta nanti juga ada permintaan request konsumen di project terakhir, yaitu adalah service general check up di bagian mesin, rem serta kaki-kaki, dan di akhir video juga ada proses salon detailing. Jadi kurang lebih seperti itu bosku.
MS Auto Service mempersembahkan. Oke, jadi di sini unit mobil itu kita lakukan request konsumen untuk service general check up di bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Nah, seperti biasa untuk mobil diesel treatment service kami, kita melakukan pembongkaran intake manifold, pipa EGR serta throttle untuk dilakukan proses cleaningnya. Mobil diesel 2KD seperti ini kan biasanya minum biosolar. Nah, apabila minumnya biosolar, rutinlah teman-teman semua untuk melakukan proses servis, terutamanya per 5.000 km penggantian oli, filter solar itu sangat wajib dilakukan. Nah, treatment kali ini kita terapkan di unit mobil punya Om Mu'alif ini. Dari bagian mesin kita bongkar intake dan lain-lain, kita bersihkan. Setelah itu kita juga melakukan penggantian oli sebanyak 7 liter menggunakan oli PTT 1030 diesel common rail, serta kita melakukan penggantian filter oli serta filter solar. Nah, untuk kaki-kaki dan rem 4 roda setelah kita cek semuanya aman, tidak ada yang perlu peremajaan. Nah, di sini apabila teman-teman yang ingin treatment seperti ini juga, apabila memang unit mobil itu tidak ada peremajaan, ya seperti ini kita cuma kasih paketan servis saja. Nah, di bagian kaki-kaki sama rem, jadi kita cuma lakukan treatment servis rem 4 roda saja. Nah, setelah semua treatment itu selesai, nanti di akhir kita melakukan proses yang namanya purging diesel, di mana kami menggunakan cairan purging untuk membersihkan nozzle dan injektor. Karena apabila dibersihkan nozzle dan injektor itu, tariannya lebih ringan dan juga jangka panjangnya mesin lebih sehat, bosku. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah selesai dari divisi bengkel mesin, nanti unit mobil akan lanjut untuk dilakukan proses salon detailing. Salon Detailing mempersembahkan. Oke, bosku, jadi di proses akhir di sini unit mobil kita lakukan treatment salon detailing eksterior, interior, dan juga mesin. Nah, pastinya kalau eksterior udah cakep tuh, body catnya kan baru. Jadi nanti cuman kita lakukan proses pemolesan terakhir agar lebih kinclong lagi. Nah, di sini lebih fokusnya untuk di eksterior, nantinya kita membersihkan jamur-jamur kaca, serta nanti di interior kita lakukan salon detailing. Nah, di sini jok 3 baris kita bongkar, jadi kita bisa salon detail hingga karpet bawah, door trim 4 pintu, plafon, dashboard kita lakukan proses cleaning detail. Dan dimana bahan yang kami gunakan itu juga bahan yang mengandung disinfektan, jadi obat interiornya khusus ada disinfektannya, fungsinya untuk membunuh bakteri, virus, serta kuman. Jadi di sini interior itu tidak hanya bersih, wangi, yang pastinya higienis karena bakteri, virus, kuman sudah kita sterilkan. Nah, nanti di akhir juga kita lakukan proses cleaning di bagian ruang mesin. Nah, di sini teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir bisa menilai ya, sedetail ini garasi mobil Semarang. Ya, walaupun video dokumentasi yang kita tampilkan di sini tuh sekilas aja, tapi di sini sebagai bukti tanggung jawab kami kepada konsumen. Om, ini loh mobil Om, kita kerjakan detail dari awal sampai akhir, kita dokumentasi detail. Gimana nggak puas juga konsumen yang nggak harus nunggu di bengkel tiap hari, tapi di sini diberikan dokumentasi lengkap. Cakep banget ya, hanya ada di garasi mobil Semarang, bosku. Oke, bosku, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di akhir video kita akan berikan review singkat bagaimana hasil akhir dari project mobil ini.
bosku, jadi di sini kita akan review singkat ya. Jadi project unit mobil ini apa saja yang kita kerjakan nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum itu, di sini tuh setiap project mobil kita selalu buatkan list kerja ya. Nah, di sini list kerjanya ini sesuai dengan konsep yang diinginkan konsumen. Nah, untuk bagian tabel sebelah sini ini adalah part upgrade ya. Dan di sini adalah project yang diinginkan konsumen. Konsumen kami Om Mu'alif masuk 23 Januari ya. 23 Januari sudah kita selesaikan, kurang lebih akan memakan waktu ini 30 hari kerja. Nah, ini semua project terselesaikan sesuai dengan permintaan konsumen. Dari upgrade, terus custom beberapa, modifikasi interior, repaint, serta service general check up hingga finishing salon detailing. Jadi kurang lebih seperti itu project dari unit mobil ini. Nah, di sini konsep dari mobil ini sesuai request, mintanya full chrome ya. Jadi di sini kita hanya eksekutor di lapangan. Sebenarnya tuh kalau Innova warna hitam apa mobil warna hitam tuh cakepnya kalau menghilangkan aksen chrome. Tapi di sini sesuai dengan keinginan konsumen, mintanya tetap chrome. Kembali lagi tuh sesuai selera ya bosku ya. Oke, jadi di sini unit mobil tuh kita upgrade. Total 21 item upgrade dari bagian depan ya. Fender, cup, headlamp, bumper, fog lamp, cover fog lamp, liner, grill, lower, logo, list cup. Itu untuk bagian depan itu diganti semua. Nah, setelah itu di bagian belakang itu ada beberapa item. Setelah kita upgrade, di sini kita lakukan repaint. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil repaint kami ini cakep banget nih loh. Hasil body catnya Black Attitude dengan finishing menggunakan top coating Perniciken HS Premium. Cakep nih loh pantulannya nih loh. Ini body cat apa kaca bosku? Bisa buat ngaca nih loh kilaunya body catnya. Dan ini hasil pendempulan dari tim kami Cak Sud ya. Bener-bener flat, tidak bergelombang. Di sini adalah skill seni kerajinan tangan itu bener-bener diperlukan untuk sebuah project seperti ini ya. Nah, setelah itu di bagian belakang itu kita mengganti beberapa item ya. Seperti bumper belakang, terus ini mata kucingnya kita ganti LED, terus terang led, list kaca, stop lamp, hingga spoiler atas. Total part depan belakang itu ada sekitar 21 item. Jadi di sini kita reviewkan. Nah, untuk proses repaint ini kita luar dalam, tidak hanya dari sisi luar hingga di bagian sela-sela dalam pintu ya. Jadi kita repaintnya itu detail hingga di bagian sini bosku. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat rapi hingga bagian atap. Karena ini tidak rubah warna, tetap warna hitam, bagian ruang mesin tidak perlu dilakukan repaint. Nah, untuk mainan samping sesuai dengan request konsumen, ini pelipet kaca juga mintanya chrome, handle tetap chrome, talang air kita ganti talang air slim. Terus selanjutnya di sini untuk list pintu sesuai request dipasang. Tapi kemarin kan ini bagian tengahnya chrome-nya udah jelek. Makanya kita lakukan dicat sekalian biar bagus. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa konsep dari project mobil ini ya. Terus ini untuk headlamp Proji bukan Pro 7 ya. Jadi ini Projinya bawaan dari mobil sebelumnya. Kita cuman ditugaskan untuk memindahkan Proji ini ke headlamp baru. Terus kita lakukan konsep full black housing dengan diamond bawaan dari sebelumnya warna merah. Jadi seperti inilah hasil dari project eksteriornya. Untuk pelek tetap OM look. Dia pelek menggunakan pelek model akar ya. Ini kalau saya konsepkan, kalau konsumen oke loh ya. Saya inginnya malah delete chrome, pelek cat hitam atau gunmetal. Cakep ini. Tapi kembali lagi ini sesuai selera pemilik mobil. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk spion, di sini spion juga di custom menggunakan spion ori di custom retract ya. Jadi di custom retract nih, apabila kita tekan, spion kanan kiri akan membuka. Dan di sini juga kita bisa melakukan auto lipat ketika kita lock, otomatis dia akan melipat. Dan ketika kita kontak-on, dia otomatis akan membuka. Nah, otomatis akan membuka. Jadi seperti itu.
Terus di sini di interior ya ada beberapa custom yang kita lakukan. Pertama adalah custom di bagian setir. Kita setir menggunakan setir VRZGR. Untuk bagian sisi tombol ini kita aktifkan klakson. Tapi di sini juga bisa. Nah di sisi sini kita hubungkan dengan head unit. Nah di sini head unitnya kita ganti Android dan model frame-nya juga kita ganti. Ini sudah include kamera mundur ya. Lengkap dengan kamera mundur. Nah di interior di sini kita lakukan beberapa custom jok 3 baris dengan bahan Navarro kulit halus dengan tema pilihan konsumen. Jadi di sini tuh ketika konsumen ingin modifikasi interior jok, kita kasih pilihan beberapa tema jok. Ada ratusan desain, nanti konsumen milih sendiri. Terus kita langsung jahitkan, kita instalasikan. Jadi ini juga door trim kita retrim. Terus untuk 4 panel power window kita buat black wood panel. Sesuai dengan request konsumen ya bosku ya. Dan pekerjaan kami teman-teman bisa lihat finishingnya salon detailing bersih ya. Dari door trim warnanya kembali cerah ya. Plafon juga bersih ya. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kualitas project kami dari awal sampai akhir tuh benar-benar detail. Dan kami cuma kerjakan sebulan 5 mobil. Jadi hasilnya bisa maksimal bosku. Nah teman-teman bisa lihat ya. Project di interior yang kita lakukan ini interior tuh cuman main cover jok 3 baris, ganti setir sama head unit sama cover dashboard udah jadi cakep banget. Serta lantai bawah ini kita lakukan pembungkusan ulang. Cakep ya. Ini teman-teman bisa lihat nih secakep apa kombinasi krem dengan interior jok warna hitam. Nah ini kemarin laci atasnya pecah, kita ganti baru. Untuk laci atasnya ini. Terus dashboard juga kita retrim dengan jahitan aksen warna merah menyesuaikan dengan list dari jok. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari pengerjaan kami di interior. Jadi di sini 30 hari kerja itu semua terselesaikan sesuai jadwal dari upgrade, repaint, restorasi, modifikasi interior, custom lampu, custom spion, service general check up dari divisi bengkel mesin dengan finishing terakhir salon detailing. 30 hari kerja beres, cakep gak? Nah di sini kita juga akan kasih lihat di bagian ruang mesinnya. Kita buka dulu ruang mesinnya. Kita kasih lihat ke teman-teman semua. Ruang mesinnya sebersih apa? Oke, di sini ruang mesin juga kita lakukan proses finishing salon detailing. Teman-teman bisa lihat di bagian ruang mesin clean dan bersih. Nah kalau mobil teman-teman semua dilakukan sedetail ini pastinya seneng dan puas ya. Apalagi semuanya didokumentasi lengkap. Jadi nggak perlu nunggu tiap hari di bengkel. Cukup lihat konten di YouTube-nya. Semua project kita lakukan detail. Nah di sini proses upgrade kami juga mengganti tiang lock untuk pegangan grill serta bumper ya. Jadi ini kuat. Jadi proses upgrade-nya rapi, presisi, dan hasilnya tidak mengecewakan. Jadi kurang lebih seperti itu bosku. Terima kasih sudah menonton video review pekerjaan mobil ini dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.